Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Before we start the class, let's pray first by reciting Al-Fatihah together, which it stands for 1. Prophet Muhammad, 2. Our parents, 3. Teachers, 4. NU figures, 5. Ourselves. Al-Fatihah. Kesempatan pagi ini saya akan menjelaskan tentang DIK, yaitu materi tentang kecerdasan manusia dan komputer. Apakah kalian tahu apa itu kecerdasan manusia dan komputer? Sebelum memulai, kalian pasti pernah memainkan permainan catur atau permainan yang lain yang ada di komputer kalian. Sehingga kalian berpikir ketika kalian kalah, kalian berpikir bahwa di komputer itu lebih cerdas daripada manusia. Apakah itu iya? Mari kita bandingkan. Kecerdasan manusia. Kecerdasan manusia yaitu menjelaskan tentang sifat pikiran manusia yang mencakup sejumlah kemampuan seperti kemampuan menalar, merencanakan, memecahkan masalah, berpikir abstrak, memahami gagasan, menggunakan bahasa, daya tangkap, dan belajar. Otak manusia terdiri atas sel khusus yang disebut neuron. Sel ini saling bekerja sama untuk memproses suatu informasi. Nah, itu sekilas gambar ulasan dari apa itu kecerdasan manusia. Sekarang kita beralih ke kecerdasan komputer. Kecerdasan komputer terdiri atas kumpulan sirkuit elektronik yang dinamakan mikroprosesor. Otak dari komputer merupakan sirkuit elektronik. Nah, bisa kalian lihat dari gambar tersebut, ini adalah yang dinamakan mikroprosesor atau otak dari sebuah komputer. Manakah yang lebih cerdas? Manusia ataukah komputer? Mari kita bahas. Jika cerdas itu berarti cepat, maka komputer yang lebih cerdas. Karena komputer lebih unggul dalam daya ingat yang akurat, menyimpan informasi dalam jumlah banyak, dan kecepatan berpikir. Contoh, manusia membutuhkan waktu sekian detik untuk menjumlah bilangan 3 digit, sementara komputer mampu dalam hitungan 1 detik saja menggunakan kalkulator. Jika cerdas untuk membuat keputusan sendiri, manusialah yang jauh lebih cerdas. Komputer hanya mengandalkan dan mengolah informasi berdasarkan dengan perangkat lunak atau software. Karena manusia lebih unggul dalam sisi kreativitas, tidak memerlukan software, dan bisa untuk mengeluarkan ide-ide yang orisinil. Manusia dapat menghitung, mengolah informasi, dan membuat keputusan dengan menggunakan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya. Dari uraian di atas, maka kita dapat menyimpulkan: 1. Berdasarkan dari paparan di atas, kalian dapat menyimpulkan bahwa manusia memerankan peran penting di dalam sistem komputer itu sendiri.
Kenapa? Manusia di dalam sistem komputer berperan sebagai brainware atau perangkat otak, yaitu manusia dan ilmu pengetahuan yang bekerja sama dan saling berhubungan satu sama lain. Komputer hanya terdiri dari perangkat keras dan didukung dengan perangkat lunak. Komputer tanpa adanya perangkat lunak hanya merupakan sebagai benda mati dan tidak akan berfungsi. Artificial intelligence atau yang disebut dengan kecerdasan buatan. Apakah kalian tahu apakah itu kecerdasan buatan atau artificial intelligence? Kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah atau bisa disebut juga intelijensi artifisial. Dalam kata lain, kecerdasan buatan disebut juga dengan sebutan AI. Istilah kecerdasan buatan diciptakan pertama kali pada tahun 1956. Nah, pada tahun itu juga komputer pertama kali diciptakan oleh seorang ilmuwan yang bernama Charles Babbage dengan menggunakan mesin aritmetik yang disebut dengan mesin Babbage. Kecerdasan buatan didasarkan pada prinsip bahwa kecerdasan manusia dapat didefinisikan sedemikian rupa sehingga mesin dapat dengan mudah menirunya dan menjalankan tugas dari yang paling sederhana hingga yang lebih kompleks. Untuk selanjutnya, proses yang terjadi dalam artificial intelligence mencakup learning, pembelajaran, reasoning, alasan, dan self-correction atau koreksi diri sendiri. Proses ini mirip dengan manusia yang melakukan analisis sebelum memberikan keputusan. Jadi di AI itu akan memproses sebuah perintah, apakah benar perintah ini untuk dijalankan atau tidak, yang benar-benar kompleks atau sesuai dengan seorang manusia. Tujuan dari kecerdasan buatan yaitu 1. Sebagai pembelajaran, 2. Sebagai penalaran, dan 3. Untuk sebagai persepsi. Untuk yang selanjutnya, bidang yang menggunakan kecerdasan buatan. Apakah kalian tahu apa saja itu? Yang pertama, sistem pakar. Yang kedua, permainan di komputer, seperti kalian menjumpai permainan catur atau permainan seperti kartu di komputer. Itu juga termasuk kecerdasan buatan. Logika fusi, jaringan saraf tiruan, dan yang terakhir ada di dunia robotika atau robot. Penerapan kecerdasan buatan di kehidupan sehari-hari. Apakah kalian tahu apa itu? Kecerdasan buatan di kehidupan sehari-hari pasti kalian pernah menggunakan atau hampir setiap hari kalian gunakan. Contoh yang pertama yaitu robot Asimo. Robot Asimo yang terakhir di Jepang ini memiliki sebuah program yang didesain khusus oleh para ilmuwan sehingga robot Asimo dapat menjalankan perintah seperti halnya yang dilakukan pada manusia. Dan di robot Asimo terdapat beberapa sensor atau penanda untuk menandai robot Asimo ini sebagai jalan atau untuk menghindari rintangan. Dan yang kedua yaitu task suggestion.
tag suggestion terdapat di Facebook. Kalian pasti punya Facebook sendiri-sendiri. Nah, ketika kalian mengupload foto di Facebook, kalian akan secara otomatis ditawarkan dengan tag suggestion, atau orang yang di dalam foto tersebut untuk dideteksi siapa pemilik akun di Facebook. Nah, ini juga termasuk kecerdasan buatan yang ada di dunia sosial. Yang ketiga yaitu GPS, Global Positioning System. Kalian pasti pernah kan menggunakan Gmaps atau aplikasi yang lain sebagai penunjuk jalan. Nah, itu juga termasuk dari kecerdasan buatan yang memberikan kalian kemudahan untuk mencari tempat atau untuk ketujuan kalian masing-masing. Dan GPS ini sudah real time position, di mana kalian berjalan di GPS juga akan mengikuti dari pergerakan kalian. Dan terakhir yaitu foto dengan filter wajah. Kalian pasti juga pernah menggunakan filter wajah yang ada di Instagram atau di yang aplikasi yang sekarang itu di TikTok atau yang lain. Nah, itu juga termasuk kecerdasan buatan yang menggunakan fungsi kamera smartphone kalian. Dengan fungsi itu, maka kamera akan membidik dengan cepat wajah kalian dan akan menyesuaikan filter sesuai dengan bentuk wajah kalian. Contoh, kalian memilih filter kepala untuk bentuk kucing atau yang lain, pasti itu akan sama persis mengikuti gerakan kalian di smartphone atau di monitor HP. Alhamdulillahirabbil alamin. Before we end today online class, let's pray together by reciting Al-Asr, so that the material we have learned is useful in the world and hereafter. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.